Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabriana Hidayah Widihandayani dengan NIM 191910501016. Saya merupakan mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Jember angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus perubahan geomorfologi di kawasan Cagar Alam, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Perubahan geomorfologi kawasan Cagar Alam Karangsambung. Oke, konten yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada definisi, yang kedua ada overview, dan yang ketiga ada analisis, dan yang terakhir adalah lesson learned. Yang pertama adalah definisi teori. Teori yang pertama adalah geologi teknik. Geologi teknik adalah disiplin ilmu geologi terapan untuk teknik sipil, terutama untuk desain, konstruksi, dan kinerja struktur teknik yang berinteraksi dengan tanah, misalnya fondasi, stek, dan penggalian permukaan lainnya, serta terowongan. Selanjutnya adalah pemetaan geologi. Dalam pemetaan geologi konvensional, satuan peta adalah unit lithostratigraphical yang dapat dikenali. Unit memiliki litologi atau asosiasi litologi yang berbeda dan mungkin menjadi diakronos, yaitu dari sudut pandang usia, geologi mungkin ada transisi dari satu litologi ke litologi yang lainnya. Pada peta geologi teknik, klasifikasi batuan dan tanah harus didasarkan pada prinsip bahwa sifat fisik atau rekayasa geologi suatu batuan atau tanah dalam keadaannya sekarang bergantung pada efek gabungan dari cara asal, sejarah metamorf, dan tektonik, dan juga tentang proses pelapukan. Lalu, apa saja 3 aspek lain dalam pemetaan? Ya, ada 3, yaitu yang pertama kondisi hidrologikal, yang kedua ada kondisi geomorfologikal, dan yang terakhir adalah kondisi geodinamik. Yang pertama adalah kondisi hidrologikal. Kondisi hidrologi, termasuk hidrologi permukaan, ini mempengaruhi penggunaan lahan, perencanaan, pemilihan lokasi dan biaya, dan daya tahan bahkan keamanan struktur teknik. Yang kedua ada kondisi geomorfologikal. Nah, kondisi geomorfologikal ini yang pertama adalah hubungan antara kondisi permukaan dan geologi. Yang kedua, asal, usia, dan perkembangan geografis elemen geomorfologi individu. Yang ketiga, pengaruh kondisi geomorfologi pada proses hidrologi dan geodinamik. Dan yang keempat, perkembangan geomorfologi yang akan datang, fitur seperti erosi tepi sungai. Yang terakhir adalah kondisi geodinamik. Geodinamika adalah cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi. Ilmu matematika, fisika, dan kimia ini digunakan dalam geodinamika dan berguna untuk memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi, yang juga berperan dalam pergerakan lempeng yang ada di bumi. Juga berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudera, pembentukan pegunungan, gunung api, patahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konsep antroposen. Konsep antroposen memberikan kerangka konseptual mengenai kondisi global saat ini, di mana masyarakat memiliki pengaruh yang dominan yang semakin besar pada fungsi sistem bumi. Geomorfologi antroposen ini tidak dimulai dari revolusi industri, namun sudah ada sejak pada zaman pertanian, ketika pertanian sudah merubah bentang alam permukaan. Antroposen awal ini sudah ada sejak kehidupan suku Maya pada saat 3000 hingga 1000 BP yang merubah lahan hutan yang kompleks ini menjadi perkotaan dengan bukti vegetasi, hidrologi dan litosfer dari studi tanah, danau, dataran banjir, lahan basah, dan ekosistem yang lainnya.
Teori terakhir yang akan dibahas adalah kawasan cagar alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, ini menjelaskan bahwa kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Lalu, apa saja peraturan perundang-undangan yang berhubungan tentang penataan ruang? Nah, di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ini menjelaskan tentang penataan ruang. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Ini berisikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Yang ketiga ada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012. Ini menjelaskan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2011 hingga 2031. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998. Ini menjelaskan tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Selanjutnya adalah overview wilayah. Pada studi kasus kali ini adalah sintesa geomorfologi antroposen kawasan cagar alam geologi Karangsambung bagian selatan. Nah, studi kasus ini diambil dari jurnal penelitian yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Lokasi penelitian ini di kawasan cagar alam geologi Karangsambung bagian selatan. Nah, Karangsambung ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Karangsambung berada di utara Kebumen, dengan luas wilayahnya sebesar 101,150 km, dengan jumlah penduduk sebesar 37.138 jiwa, laki-laki sebesar 18.482 jiwa, dan perempuan sebesar 18.656 jiwa. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten adalah 20 km. Kecamatan Karangsambung terdiri atas 14 desa, 62 rukun warga, dan 252 rukun tetangga. Pusat pemerintahan Kecamatan Karangsambung berada di Desa Karangsambung. Selanjutnya adalah analisis. Kawasan Karangsambung memiliki singkapan batuan tersebar secara luas. Faktor ini memberikan dampak secara alamiah penyebab perubahan permukaan lahan yang dipicu oleh aktivitas manusia. Kebutuhan dan aktivitas manusia akan permukaan lahan mengakibatkan perubahan konfigurasi permukaan bumi. Perubahan permukaan bentuk lahan secara detail akibat adanya campur tangan manusia pada kawasan Karangsambung ini terlihat pada bentuk lahan fluvial dan bentuk lahan denusional. Nah, pada gambar berikut adalah gambar lapisan pada dataran aluvial Sungai Lukulo yang menandakan pernah adanya beberapa kejadian banjir. Selanjutnya adalah faktor perubahan geomorfologi di Karangsambung. Topografi kawasan Karangsambung sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan dataran sebagai tempat akumulasi aliran hanya memiliki luasan yang kecil. Sedimentasi berupa endapan pasir banyak ditemukan di sepanjang Sungai Lukulo. Endapan sedimen pasir ini berada pada hamparan luas dan proses ini berlangsung dalam periode waktu yang relatif lama. Dataran aluvial yang luas di Desa Karangsambung dan Desa Banioro, Kecamatan Karangsambung merupakan daerah yang pernah mengalami kondisi banjir pada masa lampau. Potensi pasir yang banyak ini menjadikan manusia memanfaatkan sebagai lokasi penambangan pasir. Nah, penambangan pasir ini dilakukan secara berlebihan dan hingga pada lokasi yang tidak terpengaruh oleh sungai pada saat ini. Penambangan pasir pada Sungai Lukulo merupakan pengaruh pertama dari aktivitas manusia yang mempengaruhi bentukan geomorfologi yang ada di kawasan cagar alam geologi Karangsambung. Pada awal penambangan pasir di kawasan Karangsambung, ini hanya dilakukan di sekitar daerah-daerah sedimentasi pada poin bar pada sungai yang memiliki sinuositas tinggi.
Kebutuhan dan permintaan pasir sebagai bahan bangunan yang cukup tinggi, penambangan dilakukan pada lokasi yang memiliki endapan pasir, namun pada saat sekarang sudah tidak terkena proses sedimentasi. Nah, penambangan yang dilakukan ini pada awalnya masih berupa manual, namun sekarang sudah menggunakan alat berat dan mesin-mesin penyedot pasir. Perubahan bentuk lahan ini merubah fungsi dan karakteristik permukaan. Lokasi tersebut pada saat masih berupa dataran aluvial memiliki fungsi sebagai lahan pertanian produktif. Lahan padi dan tembakau merupakan tanaman pertanian yang ada pada daerah tersebut. Produksi bulanan merupakan hasil yang masyarakat peroleh dengan nilai penghasilan yang beragam. Keinginan penghasilan secara instan mulai merubah pola pikir yang ada di dalam masyarakat. Pertambangan pasir memberikan hasil yang instan dan secara langsung. Masyarakat menyewakan lahan pertaniannya kepada para penambang dengan perhitungan volume dan jumlah hari. Model penyewaan lahan sebagai penambangan menjadi tren di kalangan masyarakat. Lalu apa sih pengaruhnya? Nah, pengaruh dari penambangan ini juga menimbulkan dampak lain, seperti halnya perubahan pada morfologi sungai. Nah, perubahan yang terjadi salah satunya adalah menurunnya sinuositas sungai pada lokasi tertentu. Penurunan sinuositas ini lebih cenderung karena adanya perubahan arus dan sedimen sungai yang terendapkan. Sedimentasi yang berlebih juga akan mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga daya tampung air semakin berkurang. Konsep sistem aliran sungai pada dasarnya merupakan suatu keseimbangan yang dinamis, yang dapat menggambarkan penyesuaian dalam hubungannya dengan lebar aliran, kedalaman, kecepatan, dan beban sedimen. Ini merupakan perubahan bentuk lahan di sekitar sungai. Nah, dapat terlihat pada gambar. Gambar A ini merupakan bentuk lahan dataran aluvial dan dataran banjir di kawasan karang sambung yang telah berubah menjadi ledok fluvial akibat adanya aktivitas penambangan yang berlebih. Dan yang pada samping kanan, yang pada gambar B ini merupakan perubahan sinuositas sungai akibat adanya longsoran, pemotongan leher pada daerah perbukitan yang berada di atas sungai. Selanjutnya ada pemotongan lereng. Pengaruh kedua dari aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap bentukan geomorfologi di kawasan cagar alam geologi karang sambung adalah adanya pemotongan lereng pada perbukitan. Pemotongan lereng yang dilakukan ini bertujuan untuk pelebaran jalan. Pemotongan lereng ini selain berpengaruh pada morfologi perbukitan, juga memberikan dampak pada Sungai Lukulo yang berada di daerah hulu. Pengaruh kedua dari aktivitas manusia yang pemotongan lereng perbukitan yang dilakukan di sekitar Sungai Lukulo dengan anak sungai yaitu Sungai Lokidang memberikan dampak pada perubahan morfologi Sungai Lukulo. Nah, akibat adanya pemotongan lereng yang terjal pada perbukitan dengan kondisi batuan yang tidak stabil, mengalami pelapukan dan tanah sebagian besar berupa regolit, mengakibatkan terjadinya longsor. Posisi tebing yang berada di atas sungai yang memiliki sinuositas tinggi, selain berdampak pada jalan, longsoran juga mengenai tubuh sungai. Sungai pada lokasi tersebut yang semula memiliki sinuositas tinggi berubah menjadi sungai dengan sinuositas yang rendah. Selanjutnya ada perubahan bentuk lahan di tubuh instruksi di kebatuan di Abas. Kondisi pada saat ini menjadi bentuk lahan denudasional dengan lahan yang sudah rusak. Perubahan geomorfologi bentuk lahan ketiga akibat pengaruh dari aktivitas manusia di kawasan cagar alam geologi Karang Sambung. Ini berada di Gunung Parang, Kecamatan Karang Sambung. Gunung Parang ini merupakan tubuh intrusi batuan beku dalam diabas berupa dike. Intrusi diabas ini memiliki struktur kolumnar joint. Penambangan berupa batuan yang dilakukan pada lokasi ini sudah terjadi sejak lama. Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut hingga mencapai setengah dari bentuk lahan asal. Nah, kondisi sekarang lokasi sudah terlihat seperti lahan rusak dan pada bagian tertentu sudah
tidak tampak bekas suatu bentuk topografi perbukitan. Selain perubahan bentuk lahan secara ekstrim dari perbukitan menjadi lahan rusak, topografi datar pada lokasi tersebut juga memiliki kriteria ancaman longsor yang tinggi. Perbukitan intrusi dengan struktur kolumnar joint yang terdapat ini banyak retakan merupakan wilayah yang tidak stabil, sehingga adanya penambangan dapat memicu terjadinya longsor pada lokasi ini. Nah, ini merupakan citra multispektral sebagian wilayah cagar alam geologi Karangsambung. Gambar yang pertama, gambar yang kiri merupakan Landsat perekaman tahun 1989, sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah citra Landsat perekaman tahun 2019. Nah, di sini terjadi beberapa perubahan terhadap morfologinya yang akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini merupakan penjelasan gambar citra yang tadi sudah diberi nomor. Yang pertama adalah perubahan dataran aluvial pada tahun 1989 berubah menjadi ledok fluvial dan dataran banjir pada tahun 2018. Penambangan pada dataran aluvial sekitar Sungai Lukulo pada lembah Antiklin yang langsung juga memberikan dampak pada turunnya muka air tanah. Yang kedua, pada alur Sungai Lukulo ini terlihat adanya perubahan sinuositas. Hal ini dikarenakan adanya longsoran yang menutupi sebagian sungai. Sinuositas berkurang dan aliran membentuk alur baru serta membentuk hamparan endapan baru pada lokasi yang tertutup oleh longsoran. Yang ketiga, pada lokasi juga terjadi perubahan bentuk alur Sungai Lukulo dikarenakan adanya perubahan energi dari hulu yang terganggu akibat banyaknya penambangan pada tubuh sungai. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu Lesson Learned. Apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari pengaruh geomorfologi terhadap tata ruang wilayah? Perubahan dari dataran aluvial menjadi dataran banjir dan ledok fluvial, perubahan sinuositas sungai akibat sedimentasi dan longsoran akibat pemotongan lereng, serta perubahan dari perbukitan intrusi diabas menjadi lahan rusak topografi datar. Nah, perubahan-perubahan ini mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan, sehingga diperlukan penanganan dari berbagai pihak. Perubahan geomorfologi juga merubah fungsi dan karakteristik permukaan. Lokasi tersebut pada saat masih berupa dataran aluvial memiliki fungsi sebagai lahan pertanian produktif. Lahan padi dan tembakau merupakan tanaman pertanian yang ada pada daerah tersebut. Namun, akibat adanya perubahan geomorfologi, ini menjadi kurang produktif lagi. Perubahan pada morfologi sungai juga menimbulkan dampak yang diperoleh di masa yang akan mendatang. Bencana banjir dan kelangkaan sumber daya air tanah menjadi permasalahan baru. Banjir pada lokasi ini merupakan banjir yang terjadi secara periodik. Selain itu, berakibat pada turunnya muka air tanah sumber masyarakat yang berada di sekitar dataran aluvial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.